Coba saya tidur di mobil itulah. Di mobil itu coba tidur untuk membuktikan ya. Masa sih ada. Sementara yang lain nggak berani. Nggak berani. Yang lain tapi menjauh, hanya mengawasi. Oke. Ya. Tidurlah Pak Ibnu di situ. Hampir di jam yang sama, mobil itu kembali hidup, ada Pak Ibnu. Dan di sebelah kirinya, Pak Ibnu ini duduk di kemudi ya. Oke. Di kemudi. Di belakang setir ya. Ya, belakang setir. Di sebelahnya orang gondrong. Selamat malam sahabat MM. Kembali lagi bertemu dengan saya di sini Yudi. Yang terus kita akan menceritakan cerita yang horor dan mencekam tentunya. Terima kasih buat Anda yang sudah mengklik dan menonton video ini. Semoga Anda selalu dalam keadaan sehat. Dan kali ini cukup berbeda dengan apa yang sudah di episode yang lalu-lalu, karena malah mencekam kehadiran sebagai narasumber yang mengalami sendiri kisah horor ini. Sobat Malam Mencekam, selamat datang buat Mang Ei. Makasih. Selamat malam, Mang. Apa kabar, Mang? Baik. Mang E ini adalah orang yang mengalami sendiri kisah ini. Dan malam ini akan menceritakan kepada Sobat Malam Mencekam secara detailnya. Kejadiannya seperti apa, Mang? Ya, kalau bagi saya sih kisahnya cukup menakutkan ya. Untuk warga-warga dekat rumah saya juga menakutkan. Jadi ketika itu 5 tahun yang lalu saya beli mobil. Waktu itu masih punya uang sih, masih cukup lah buat beli mobil karena seneng mobil Jeep CJ7 waktu itu. Masih ingat saya, warnanya hijau. Saya beli dalam keadaan mobil itu sudah kurang baik, banyak perbaikan gitu. Sehingga harganya murah, makanya saya mampu, saya beli. Jauh lah dari harga umumnya, jauh. Itu selisihnya bisa, kalau untuk dijual bisa untung besar lah. Jadi saya semangat, saya beli. Cari uang sana sini, kumpulkan, akhirnya terbeli itu. Yang membuat Mang E sendiri memutuskan untuk mengambil keputusan membeli mobil tersebut, itu dasarnya apa, Mang? Apa karena Ya, selain suka Jeep tadi, apakah karena warnanya atau apa sehingga Mang E mau membeli itu? yang pertama memang saya melihat Jeep itu gagah gitu ya, kepengen punya Jeep. Iya. Yang keduanya harganya sangat murah, Iya. sangat murah. Nggak usah saya sebutkan lah ya. Iya. Jadi sangat murah. Saya nggak berpikir panjang. Kebetulan ada lah uang Iya. segitu, saya coba ambil itu mobil. Belum ada kecurigaan apa-apa. Iya. Jadi ya sikat aja. Sikat aja. Warna hijau, keadaannya pun belum hidup, mesin mati. Dalam kondisi mati Mesin mati. Pokoknya kalau bahasa Sunda bilang balangsak lah ya. barangsak. Ya. Itu kejadiannya di Cirebon. Jadi istri saya memang orang Cirebon. Ya. Akhirnya singkat cerita saya beli itu mobil. Saya bawalah ke rumah. Tapi kondisi mesin hidup ya? Jalan Ditarik, ya, beli. Oh, belinya ditarik, ditarik. Di ini ya, derek ya. Diderek. Rumah saya itu masuk gang. Jadi mobil tidak masuk di depan rumah kan. Di mulut gang, disimpan di situ.
sebelum diperbaiki di apa karena nunggu uang lah, disimpan aja di situ. Nah si mobil itu hari pertama belum ada kejadian aneh, hari kedua belum, di hari ketiga mulailah, itu pun atas laporan dari tetangga saya karena rumahnya paling dekat di mulut gang, dekat dengan mobil itu diparkirkan. Oke. Itu mobil hidup sendiri. Mobil itu hidup sendiri. Padahal jelas mobil itu kan mogok. Padahal mobil itu ditarik waktu beli Iya, aja waktu beli ditarik tarik, ya. nah, nggak hidup. Lampu-lampu boro-boro nyala kan, mati lampu. Tidak berfungsi Nggak fungsi. sebenarnya waktu itu. Itu mobil katanya sih sekitar jam 12:30 lah. Itu mobil hidup. Hidup, lampu Mesinnya? menyala. Mesin hidup. Mesinnya hidup, lampunya Lampu pun nyala. hidup. Nah. Malahan beberapa kali membunyikan klakson. Oh ya? Ya, itu asli. Ini bukan saya rekayasa, ini ceritanya emang cerita benar. Terjadi kurang lebih jam setengah satu, jam satu Nah, ya. itu lama itu. Nah, tetangga saya itu nggak ini apa namanya, nggak curiga. Dia pikir sedang diperbaiki atau apa kan. Oke. Ya udah, dibiarkan aja di hari ketiga tadi. Iya. Dah, besok harinya saya pun belum menyaksikan kan. Iya. Kejadian lagi di hampir jam yang sama. Hampir di jam yang sama Iya. terjadi lagi. Iya. Mobil itu nyala, Nyala lagi. lagi, hidup lagi, sampai wipernya juga bunyi, berfungsi. Kemarin klakson, sekarang Iya. wipernya bergerak ya. Nah, hari kedua ini tetangga saya mulai curiga, Oke. didekati mobil itu, Ya. itu begitu didekatin masih hidup tuh mobil, sampai dekat ke pintu baru mati, Oh, oke. baru mati. Sama si tetangga tadi Iya, ya. tetangga tadi, Mang Pak Mamat namanya. Pak Mamat ya. Si Pak Mamat ini akhirnya lihat ke kaca, kok nggak ada orang, Oke. nggak ada orang, langsung lari ke rumah saya. Oke. Ya ngobrol, Pak itu mobilnya hidup. Saya juga kaget kan, kok bisa hidup begitu? Saya nggak percaya, nggak mungkin lah orang mobil rongsok begitu bisa hidup kan. Iya. Saya samperin ke sana, ya memang nggak hidup, nggak ada apa-apa, mobil nggak ada aktivitas, Iya. semua mati. Akhirnya rasa percaya nggak percaya, ya kita bubar ya. Mungkin Pak Mamat juga heran ya. Pak Mamat juga heran, nggak percaya, ngotot. Tapi karena tetangga ya udahlah Pak, kita cek lagi aja besok. Itu berarti 2 kali kejadian. Iya. Kita tinggalkan lagi. Ketiganya itu pas malam Jumat. Kejadian ketiga. Ketiga kalinya Pas Malam malam Jumat. Jumat. Pak Mamat menjadi saksi lagi. Akhirnya apa namanya, Pak Mamat udah kalang kabut, ini udah nggak karuan nih kondisinya kan, Iya. sangat menakutkan. Begitu bunyi langsung datang ke rumah saya, Iya. langsung samper, jemput saya, Iya. dilihat mobilnya hidup, saya lihat. Yang ketiga berarti Mang Ei Saya melihat menyaksikan, langsung ya. Yang Saya- tadinya mungkin nggak percaya dengan cerita Ya. Pak Mamat. Saya shock lah. Ini ada apa mobil kok sampai begini? Berapa lama tuh semenjak Mang Ei ke situ? Begitu dilihat itu lama itu, begitu saya udah hadir 15 menit masih hidup itu. Akhirnya deketin pintu, Apa yang ada dalam pikiran Mang Ei? ya jelas lah ini udah ada yang aneh gitu, nggak berpikir goib dulu kan. Masa mobil bisa gitu? Buka pintu baru mati. Dah. Heboh. Akhirnya besoknya heboh tuh mobil. Wah, jangan disimpan di sini dong. Tapi warga karena heboh tapi senang gitu. Artinya ada tontonan. Ada kisah-kisah apa namanya? Menurut mereka menarik sebenarnya. Hari keempatnya dibuktikan. Satu orang yang berani, namanya Pak Ibnu. Ada tetangga saya. Tetangga juga, namanya Pak Ibnu. Pak Ibnu ini kebetulan dia berani. Dia berani ya. Berani hal-hal gaib lah. Oke. Bilang gini, Pak, coba saya tidur di mobil itulah. Di mobil itu coba tidur. Untuk membuktikan, Membuktikan. ya. Masa sih ada. Sementara yang lain nggak berani. Nggak berani. Yang lain tapi menjauh.
hanya mengawasi. Oke. Ya, tidurlah Pak Ibnu di situ. Hampir di jam yang sama, mobil itu kembali hidup, ada Pak Ibnu. Dan di sebelah kirinya, Pak Sebelah Ibnu kiri ini Pak duduk Ibnu. di kemudi ya, di Oke. kemudi, Di belakang setir ya. ya belakang setir. Di sebelahnya orang gondrong, ini asli loh. Rambutnya panjang. Ya, panjang, gondrong, kayak apa tentara Vietnam zaman baheula nih kan. Iya, zaman dulu ya, tentara zaman dulu. Karena Pak Ibnu ini orang, ya bisa lah orang-orang gitu. Ya di cek Sunda mah ditagenan, ditungguin, dibacain. Itu tepat di sebelah Di kiri sebelah Pak Ibnu kirinya, ya. duduk aja gitu. Wajahnya gimana? Memandang ke Pak Ibnu Ini pakai atau Pak Ibnu jadi duduk aja gini, pakai ikat kepala, ini gondrong kayak orang pakai wig, kayak tentara zaman apalah mungkin Vietnam. kayak Rembo kali Nah, ya. kayak Rembo lah gitu, tapi hidung gitu. Hitam, Orang ya. Asia gitu. Kan jadi apa namanya? Pak Ibnu, Iya. ya yang tadi saya bilang, karena dia berani, dia baca doa, akhirnya hilang. Hilang dengan Setelah sendirinya. Pak Ibnu membacakan Ah, doa. Artinya selesai penelusurannya. Kita kumpul, warga kumpul. Begitu bunyi pun warga ngeliatin dari jarak jauh, Menyaksikan diawasi kejadian gitu. seperti itu. Ada itu udah. Ya, singkat cerita sudah. Jadi berkumpul. Akhirnya saya kan nggak enak ya, selaku pemilik mobil itu. Bagaimana ini caranya? Mobil aja belum hidup, tapi udah ada kejadian gini, uang pun sudah dibelanjakan mobil, ya penyesalan ada. Ya. Saya nggak enak dengan tetangga di situ, akhirnya saya pindahkan ke bibi saya di komplek perumahan. Mobil tersebut Wah. jadi tidak digang lagi ya. Nggak digang lagi, saya kan Di- nggak di- tahu apa, dipindah nggak ya? enak maksudnya. Jadi heboh, Ya. jadi heboh kan, jadi kumahannya rasanya Iya. tuh nggak. Dibawalah ke tempat bibi saya di komplek perumahan, Iya. disimpan di garasi. Masih di kota yang Itu sama belum ya, di dioprek, Cirebon ya? itu mobil belum diperbaiki karena biaya juga belum ada. Masukin garasi, ya sama juga Kejadian juga di sana. lagi. Itu mobil hidup aja tiap malam, Di jam-jam yang kurang Iya. lebih sekitar jam segitu ya, sama ya. klakson, wiper, mesin hidup sehat. Padahal Apa? aki aja itu nggak ada Iya. loh, nggak ada tuh baterai akinya, Baterainya nggak ada. nggak ada. Ini apa namanya, asli loh ceritanya. Jadi pandangan yang punya rumah itu gimana? Ya udah, bibi saya nggak lama, hanya seminggu. Di Nggak dibawa garasi lagi. rumah itu. Akhirnya dibawa kembali. Kebetulan waktu itu saya punya sedikit uang, ingin kembali modal istilahnya. Ya. Mobil kembali saya coba cat dihidupin untuk dijual lagi nih saya, supaya Direstorasi kembali ya, restorasi mobilnya lah, ya. jadi supaya uang kembali kan. Nah, singkat cerita lagi ya, Ya. udah dicat, diperbaikin. Itu juga waktu di tempat bengkel juga kejadian juga. Tukang bengkelnya Selama juga diperbaiki di bengkel itu Itu juga hidup. terjadi seperti itu Hidup. ya. Di jam yang sama. Iya. Pokoknya ini wah heboh. Luar biasa. Tapi ya mau apa dikata, akhirnya saya ceritakan memang ini mobilnya rada aneh, ada. Jadi Ya. sebenarnya cerita sebenarnya dapat nggak, Mang Ei dapat nggak? Kenapa mobil itu seperti itu? Nah, Itu sejarahnya gimana? Lepas dari ngechat, akhirnya saya kembali ke pemilik sebelumnya. Oh, yang menjual menjual, mobil. ya mengontak. Saya kembali, saya tanyakan, dia nggak mau jawab, ya nggak mau lah, masa, Betul. kan? Saya selusuri, saya paksa, akhirnya cerita begini, Pak, ini sebenarnya mobil berasal dari Aceh. Mobil ini Ya, asalnya dari dari Aceh. Aceh. Oke. Ini mobil saya jual murah ya karena memang kondisinya sudah tidak layak lah, dan mempunyai histori juga kurang baik. Akhirnya cerita kalau mobil itu bekas mengangkut korban-korban perang waktu itu, apa GAM ya, Gerakan Oh, Aceh Gerakan Merdeka. Aceh Merdeka, ya.
Jadi kan katanya banyak korban berjatuhan di sana. Jadi mobil itu sebagai mobilitas Ya angkutan, mungkin begitu, dibawa, membuang atau dibuang, mengangkat jenazah ke Ya. satu tempat betul. dengan mobil Nah, tersebut. si pemiliknya itu persis seperti yang ditemuin Pak Ibnu itu, pemilik mobil eta. Yang rambut panjang Ya. tadi. Mati dia, udah meninggal. Itu pemiliknya, si gondrong tadi. Yang rambut panjang yang ikat kepala tadi ya. Oh, jadi mobil itu adalah mobil bekas mengantar-ngantarkan mayat mungkin ya, membuang mayat ya. Ya itu, Pada zaman itu ya, waktu Ya. zaman gam gitu. perang itu kali ya, pembunuhan itu ya. Nah di situ jadi mau dibilang serem ya emang ini kisah nyata, mau dibilang gaib nggak ada, hantu nggak ada, gimana? Terus sekarang kondisi mobil tersebut setelah dari bengkel tuh gimana? Bagus, akhirnya dijual. Saya kembali modal, asal jual aja. Asal kembali modal, Itu masih di kota yang sama di Cirebon masih dijualnya. dijual di situ. Tapi kita juga sampai saat ini juga nggak enak nih, nggak cerita ke orangnya bahwa mobilnya. Kalau diceritain ini nggak siapa yang mau beli. Ini mungkin pengalaman yang Mang Ei alami mungkin bisa jadi dialami juga sama pembeli yang baru ya. Kemungkinan iya. Nah, lepas dari situ saya nggak ketemu lagi. Saya kebetulan pindah ke Bandung. Oh, Saya pindah ke Bandung, jadi nggak tahu nih nggak tahu keadaan sampai- ceritanya. nah, Tapi mungkin akan berlanjut ceritanya dari Mungkin ya. orang ke orang nah, ya. Tapi kalau yang ada orang yang mungkin apa namanya bisa mengusir ini, mungkin ya bisa bersih lagi. Bisa bersih lagi. Ya, mudah-mudahan sih tindakan selanjutnya ada orang yang memang mengusir atau membersihkan mobil itu ya. Semoga sehingga si pemilik berikutnya ya bisa lebih tenang kali ya, Bang ya. Jadi ini kejadiannya di Cirebon di Jalan Pekalangan. Di kota Cirebon, Jalan Pekalangan. Jadi ini kisah nyata. Kisah nyata yang dialami langsung oleh Mang Ei. Betul. Gitu mungkin. Jadi ada rasa nggak enak juga menjual mobil itu. Ya takutnya pemilik yang sekarang. Ya mudah-mudahan sudah berubah jadi lebih baik lah, Mang. Ya. Ya. Gitu aja mungkin, Mang. Ya itu kisah yang paling menakutkan di keluarga saya dan warga. Baik. Ya, malam mencekam mengucapkan terima kasih atas kehadiran Mang Ei ke sini. Sama-sama. Sobat MMM, demikian kisah yang disampaikan oleh Mang Ei yang merupakan sebuah kisah true story yang dialaminya. Dan tentunya kita ambil sebuah hikmah. Semoga Sobat MM sekalian bisa mengambil sebuah hikmah dari cerita ini. Terima kasih sudah mendukung kami dan silakan Anda untuk mengirimkan kepada kami email cerita yang Anda alami sendiri ataupun Anda mau sebagai narasumber di Sahabat Malam Mencekam. Terima kasih. Kita saksikan nanti video-video mencekam lainnya masih di Malam Mencekam. Saya host Yudi pamit dan Mang Ei kita pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.